Kalau kita melakukan cara yang sama berulang-ulang, tapi kita berharap hasil yang berbeda, itu hanya orang gila. Jadi kalau kita berharap sesuatu itu menjadi berbeda hasilnya, lakukan dengan cara yang berbeda-beda. Administrasi perpajakan, PPH dan PPN itu sedang dilakukan dengan cara seperti itu. Administrasi PPH dan PPN ini yang mengarah ke sana. Lakukan dengan cara yang berbeda, yang lebih efektif, lebih produktif, lebih efisien. Di hari ini kita akan diskusi PPN. Mekanismenya selama biar gue bercerita dulu aja ya. Ini kan sementara memang masih konsep dasar dulu untuk bisa memahami tentang administrasi perpajakan PPN secara online. Untuk prakteknya kita jadwalin lagi nanti, dan kita akan membahasnya per corporate aja, karena harapan gue memang kita langsung menggunakan data real dan faktanya juga selama ini sudah dilakukan. Jadi nanti PPH dan PPN-nya kita coba langsung praktek real, sekalian juga kita lakukan review. Kalau perlu memang ada revisi terhadap pencatatan administrasi PPH PPN, mungkin kita fokus 2021 dulu aja. Nah, nanti kita jadwalin per masing-masing, karena data kita memang rahasia untuk masing-masing corporate. Oke, baik, kita mulai untuk tutorial online pajak pertambahan nilai hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia join pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa berjalan lancar dan manfaat. Oke, untuk tutorial online PPN, yang pertama mungkin dipahami. Sebagian teman-teman mungkin sudah terbiasa melakukan administrasi PPN. Mungkin yang sebagian lagi belum, karena mungkin ada pembagian tugas. Tapi nggak ada salahnya untuk kemudian tahu juga beberapa konsep yang basic dulu ya untuk administrasi pajak pertambahan nilai. Nah, secara sederhana mekanismenya itu memang tergambar seperti ini. Dan sekarang ada di slide di depan masing-masingnya. Jadi kapan itu PPN muncul? Karena setelah ada transaksi yang dilakukan oleh, di sini kategorinya penjual. Nah, penjual yang boleh memungut pajak pertambahan nilai adalah penjual yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kalau kemarin di PPH kita menyingkat PKP itu sebagai pendapatan kena pajak, tapi kalau untuk konteks PPN, istilah PKP itu artinya kita pengusaha kena pajak, sama-sama disingkat PKP. PKP kalau di konteks PPN adalah subjek pajak, tapi kalau di PPH, PKP itu adalah objek pajak. Nah, ada dua jenis ini, ada jenis item yang menjadi objek PPH. Yang pertama dengan barang kena pajak atau BKP. BKP sendiri itu ada yang berwujud dan tidak berwujud. Untuk teman-teman yang sudah belajar akuntansi, kita dulu pernah dengar istilah ada tangible dan intangible asset. Nah, ini juga sama. Yang intangible asset yang tidak berwujud, barang kena pajak, itu juga ada beberapa yang kemudian pada saat transaksi penyerahan dari si penjual atau si pemilik BKP yang menyerahkan kepada pembeli, maka dia harus mengungut PPN. Jadi PPN hanya dapat dipungut oleh pengusaha atau penjual yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau belum dikukuhkan sebagai PKP, nggak boleh. Nah, yang kalau berwujud gampang lah ya, bisa kelihatan barang orang ada yang jualan macam-macam, itu ada PPN. Nah, makanya digambarin kontainer aja lah yang berwujud.
Kalau nggak berbudget apa ya? Nggak berbudget banyak lah, misalkan dari salah satunya royalti yang paling gampang dibayar. Nah selain barang kena pajak juga ada jasa kena pajak. Jasa kena pajak ya bedanya yang satu goods, yang satu kan service lah. Jadi boleh dibilang nggak mempedulikan siapa pembelinya. Makanya di sebelah kanan kita bisa lihat ada pembeli non PKP, ada pembeli yang PKP tapi kategori non pemungut, dan ada lagi yang kategorinya pembeli dan dia PKP pemungut. Nah, terlepas dari siapa pembelinya, sepanjang si penjual adalah pengusaha kena pajak dan yang ditransaksikan adalah barang kena pajak yang diserahkan ya. Jadi kalau terminologi yang dipakai di regulasi perpajakan namanya penyerahan atau pemanfaatan. Dia terjadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka harus PPN. Sedangkan ada pembelinya. Pembeli kalau non PKP, maka si pembeli itu tidak dapat memperlakukan PPN yang dipungut sebagai faktur pajak masukan karena kan dia bukan PKP. Nah kalau pembeli non pemungut mungkin sama seperti yang sekarang kondisi perusahaan masing-masing. Teman-teman adalah kondisinya pembeli dengan status PKP non pemungut. Nah istilah PKP pemungut itu biasanya adalah yang mudah itu dibayangkan adalah bendahara negara. Jadi kalau ada transaksi dengan instansi pemerintah, di sana ada bendahara negaranya, ada bendahara pemerintah yang mereka dikasih wewenang untuk atau dibuka sebagai PKP pemungut. Jadi kalau ada transaksi kita jualan barang kena pajak ke pembeli yang dia adalah PKP pemungut, misalnya ke instansi pemerintahan, PPN-nya bukan nggak dipungut, PPN-nya tetap dipungut, tetapi uang PPN-nya tidak, yang menyetorkan adalah si PKP pemungut. Mungkin beberapa udah pernah ngalamin. Di sini ada Visikom hadir, Visikom kayaknya pernah tuh melakukan transaksi yang seperti itu. Ideakom juga kayaknya pernah. Jadi kalau transaksi dengan pemerintah biasanya begitu. Gambaran sederhananya seperti ini. Jadi kata kuncinya adalah kalau penjualnya adalah PKP, yang ditransaksikan itu adalah penyerahan BKP atau pemanfaatan JKP, maka harus dipungut PPN. Itu defaultnya. Oke, kemudian tadi ada kata kuncinya kan ada pengusaha kena pajak gitu ya. Terus kemudian ada barang kena pajak, ada jasa kena pajak. Nah, sekarang ini by definisi pengusaha kena pajak itu siapa? Gitu. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Jadi mulai kita biasain menyingkat aja lah ya. Jadi PKP itu adalah pengusaha kena pajak, BKP adalah barang kena pajak, JKP adalah jasa kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang akan melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Bagaimana mau kalau mau menjadi PKP? Nah, PKP sendiri itu kalau dibuat kategorisasi atau kelompok, maka ada PKP yang berstatus induk. Sebagian besar teman-teman sekarang perusahaannya adalah PKP yang berstatus induk atau pusat. Kalau suatu saat perusahaan teman-teman semua ternyata punya cabang, maka pada saat kemudian mendaftar atau meminta dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, nah itu nanti kategorinya bisa berstatus cabang sepanjang proses penataan atau administrasinya itu tidak dipusatkan di head office-nya atau di induknya. Itu bisa sebagai pengusaha kena pajak berstatus cabang. Ada lagi satu lagi yang buat pengetahuan adalah yang nanti PKP berstatus kerjasama operasi atau joint operation atau joint venture seperti itu. Jadi ada satu atau dua atau lebih perusahaan yang kemudian bekerja sama membuat kontrak kerjasama operasi biasanya istilahnya. Nah itu juga bisa melakukan administrasi.
pajakan PPN secara terpisah dari beberapa corporate yang melakukan kerjasama operasi. Oke, lanjut. Pengusaha kena pajak, gimana caranya kalau kemudian kita mau ditetapkan sebagai pengusaha pajak? Beberapa persyaratannya berurutan seperti ini. Pertama, memang mengisi formulir pengukuran PKP, kemudian melengkapi beberapa dokumen persyaratan. Nah, dokumen persyaratan itu mungkin pertama menyampaikan SPT tahunan untuk 2 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya PT-nya udah berjalan, itu bisa seperti itu. Tapi sebenarnya dalam praktek kadang-kadang kita juga bisa pada saat yang bersamaan tuh. Misalnya pada saat kita pendaftaran atau pendaftaran NPWP gitu ya, itu juga bisa pada saat yang bersamaan mengajukan pengukuran PKP. Defaultnya sebenarnya ada menyampaikan SPT tahunan PPH untuk 2 tahun pajak terakhir. Termasuk juga kategorinya nggak mempunyai utang pajak. Jadi agak ada perbedaan sedikit ya. Kalau di PPH itu kan pajak penghasilan. Kalau kita misalnya yang pribadi lah ya Pak. Kalau kita minta NPWP terus kemudian kita punya kewajiban untuk membayar pajak penghasilan, mungkin 21 atau mungkin juga kadang pasal 4 ayat 2 atau pasal 23 gitu ya. Pajak itu boleh jadi yang membayar adalah kita, karena diambil dari sebagian penghasilan yang kita punya. Misalnya di dia consulting dapat fee dari klien, terus dari fee itu dipotong atau dipungut PPH-nya. Mungkin kena PPH pasal 23. Itu artinya kalau fee-nya 1 juta karena punya NPWP, kemudian dipotong 2%, jadi terimanya cuma 98%, kan gitu. Nah, kalau untuk PPN, memang agak berbeda. PPN itu kalau kita mengajukan sebagai pengusaha kena pajak, itu artinya kita menggeser kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai ke end user istilahnya, ke pembeli terakhir. Kalau kita mungkin balik lagi ke depan sedikit ya. Nah, gambar ini ya. Nah, kalau dari gambar ini di kanan atas itu ada pembeli non PKP. Kalau pembelinya dia bukan berstatus non PKP, maka kalau dia membeli barang dan dikenakan PPN, anggaplah barangnya misalnya harganya 1 juta, karena dikenakan PPN 10%, maka dia harus membayar 1 juta 100. Nah, kalau dia pembeli non PKP, maka beban PPN 100.000 tadi, itulah beban yang dia tanggung. Tetapi kalau pembelinya adalah PKP non pemungut atau sudah menjadi PKP, sebenarnya nanti dia masih ada proses lagi, dia akan menjual lagi ke yang lain. Paham? Jadi si penanggung pajak pertambahan nilai sejatinya adalah pembeli terakhir yang bukan PKP. Siapa yang akan bayar? Yang bayar adalah user. Kita, kalau kita beli, kita dapat nanti ada istilah faktur pajak masukan. Kalau kita jual, maka kita akan menerbitkan faktur pajak keluaran. Selisihnya itulah kita setor ke negara. Nah, yang kita setor ke negara itu kalau aslinya itu, kalau realnya itu bukan kita yang bayar. Kita cuma dititipi untuk mengut-mengut terus nyetor ke negara. Berbeda dengan PPH. Jadi kalau suka pada berisiko di PPN itu berarti kita harus bayar titik. Enggak, pengusaha yang udah jadi PKP itu nggak pernah bayar PPN aslinya. Dia cuma membantu menyetorkan PPN. Oke. Dua ketentuan terakhir itu berlaku untuk seluruh pengurus dan penanggung jawab. Nah, jadi selain si korporatnya dalam proses permohonan pengukuran PKP, si pengurus itu salah satu direksi gitu ya, yang menandatangani dokumen, nah juga harus memenuhi persyaratan. Ini defaultnya, karena dalam praktek kadang-kadang kita bisa kok memproses itu duluan. Kalau baru mulai kan memang kadang-kadang belum ada.
Oke, lanjut. Nah, kalau biasanya setelah kita mengajukan permohonan pengukuran PKP, biasanya akan dilakukan verifikasi oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Setelah mereka verifikasi dianggap oke, status PKP-nya dapat. Nah, ini juga ada prosedur secara elektronik yang harus dilakukan. Pertama, dia meminta sertifikat elektronik. Kenapa? Karena administrasi PPN saat ini kan sudah dilakukan secara elektronik. Nah, untuk bisa mengakses beberapa aplikasi di situsnya DJP, www.pajak.go.id, itu memang perlu sertifikat elektronik. Fungsinya itu sebenarnya karena sebagai ID. Jadi karena dia datanya cloud gitu ya, ada datanya ada di online di dunia maya, maka siapa yang boleh mengakses itu memang harus punya ID. Nah, ID-nya itu adalah sertifikat elektronik. Dan kemudian melakukan proses aktivasi akun PKP paling lama 3 bulan setelah dibuka. Kalau untuk sertifikat elektronik kayaknya teman-teman ya kemarin sempat bikin tutorial singkat itu bagaimana. Oh, tapi kayaknya mungkin proses perpanjangan sertifikat elektronik. Oke, lanjut. Barang kena pajak, apa itu definisi? Jadi dari itu pengusahanya ya. Jadi bagaimana proses kemudian pengusaha kena pajak itu pengusaha yang ingin dibukukan sebagai pengusaha pajak itu ada aturan mainnya. Yang variabel berikut yang penting juga harus kita tahu lah barang kena pajak. Nah, barang kena pajak adalah barang berwujud dan tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN. Nah, ini ada yang dikecualikan. Nah, jadi kalau beberapa regulasi perpajakan itu memang lebih sifatnya itu umumnya kena pajak, secara default semua kena pajak kecuali yang. Jadi cara membacanya seringkali aturan main pajak begitu. Pokoknya semua dipajakin kecuali yang menyatakan tidak. Itu pola yang kayaknya dipakai di regulasi perpajakan. Ya. Nah, kecualinya apa? Kecuali itu memang pertama ke barang hasil bumi lah, hasil pertambangan, pengeboran, di mining itu rata-rata beberapa sebenarnya bukan nggak kena pajak PPN, nanti dia akan terkena lagi pajak kategori yang lain. Kemudian sembako, jadi barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang banyak, wajar jangan di PPN. Meskipun kemarin memang ada sempat isu kan bahwa sembako juga mau dikenain PPN. Nah, tapi kan ramai ya, kemudian ini wacananya masih. Tapi kalau secara logikanya memang sembako kalau dikenakan pajak pertambahan nilai ya lumayan yang terdampak, karena siapa kan yang menjadi end user kan, PPN itu kan yang membayar end user. Nah, kalau sembako yang membayar adalah ya rakyat, rakyat kebanyakan yang rata-rata kan juga mereka pasti bukan pengusaha pajak. Kalau penjual-penjual, jadi kalau supply chain mulai dari dealer, grosir segala macam, jangan-jangan mereka udah mengurus menjadi PKP. Tapi pembeli terakhir itu kan pasti rakyat. Jadi emang ya lumayan kalau itu dilakukan sih seru. Oke, berikutnya adalah makanan minuman yang disajikan di hotel segala macam itu juga nggak kena PPN, kecuali makan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Kalau catering dia ada kena PPN. Tapi selain catering dia nggak kena. Makanan minuman yang hotel segala macam ini dia kategorinya nanti kalau pernah dengar di Pemda itu ada istilah apa pajak perbangunan atau pajak restoran atau macam. Jadi kan PPH dan PPN ini kategorinya itu kalau dari otorisatornya atau regulatornya itu kategorinya pajak pusat. Jadi nanti ada juga ada pajak daerah. Nah, kalau makan minuman ini biasanya kenanya ke pajak restoran, nanti juga ada pajak reklame, itu di pembagian antara pusat dan daerah di situ. Oke, kemudian uang, emas batangan dan surat berharga. Dan ada lagi kemudian yang baru
juga BKP yang bersifat strategis. Ini ada macam-macam, ada listnya. Jadi nanti kalau mau lihat listnya itu di PP itu peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2020. Itu ada macam-macam, ada alat-alat eh, barang modal ya untuk pabrikan dan segala macam. Ya sekedar tahu aja. Kalau kepo boleh dicari apa sih strategis. Macam-macam karena ada pakan ternak, ada gitu-gitu. Itu barang kena pajak. Apalagi yang kita harus tahu dengan pajak. Nah, barang kena pajak itu tadi objeknya. Sekarang ini adalah transaksinya. Jadi ini boleh ada barang kena pajak. Nah, barang kena pajak itu semua yang berwujud dan tidak berwujud akan dikenai PPN, kecuali barang-barang yang di state tidak dikenakan. Jadi dari sisi objeknya sendiri itu ada yang dikenakan dan ada yang tidak dikenakan. Sekarang pertanyaannya, oke, dari barang kena pajak secara objek dia kena PPN, tapi prosesnya gimana? Pola transaksinya gimana? Jadi penyerahan BKP, penyerahan barang kena pajak yang akan dikenakan PPN kira-kira ini. Jadi kalau pola penyerahannya adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena satu perjanjian. Nah, bahasanya regulasi itu memang umumnya diperluas. Karena perjanjian kayak apa sih yang kemudian, nah itu nanti bisa implementasinya memang itu diperluas dulu. Ya. Pengalian BKP, perjanjian sewa, kan satu perjanjian di bawah ada perjanjian lagi. Nah di bawah itu lebih spesifik kalau sewa beli. 7 pola penyerahan barang kena pajak yang dia akan dikenakan PPN. Jadi objek barangnya itulah barang BKP, kemudian pada saat dia penyerahannya dengan mekanisme yang diatur seperti ini, maka dia akan PPN. Oke, lanjut ya. Tapi ada juga yang pola penyerahan BKP-nya itu nggak masuk konteks dia akan dikenakan apa PPN. Di sini ada 5 pola transaksi penyerahan BKP yang dia nggak masuk dalam definisi atau pengertian penyerahan BKP yang akan dikenakan PPN. Pertama kepada maklar, terus kemudian sebagai kolateral atau jaminan hutang piutang. Terus kemudian kalau kemudian ini penyerahan BKP dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak berutang. Jadi kayak tadi ya, transaksi antar cabang atau ini segala macam. Tapi kalau kemudian dia terjadi pemusatan tempat pajak berutangnya, proses lalu lintas ini BKP-nya itu nggak termasuk kategori penyerahan BKP yang dapat dikenakan PPN. Tapi kalau masing-masing cabang dia punya pelaporan sendiri-sendiri, artinya masing-masing cabang bukan sebagai PKP, maka dia nggak masuk kategori. Nah, ini ada juga yang PKP konteksnya penggabungan, peleburan. Ini kalau pakai istilah itu kan ada akuisisi, ada apa lagi, mungkin merger, ya. Ada yang ini spin off segala macam, itu terasa yang terkait dengan apa strategi permodalan dan dia melibatkan BKP meskipun objeknya BKP dan ini nggak termasuk yang PPN. Ya. Yang terakhir itu, nah ini yang biasanya kadang-kadang suka jadi masalah teknis kalau kita di sehari-hari. Itu jadi gini, kita punya aktiva atau aset yang semula nggak kita, bukan untuk tujuan jual beli. Yang contoh paling gampang misalnya apa ya? Ya beli komputer lah ya, gitu misalnya. Atau beli laptop. Nah, kalau kita kan bukan perusahaan yang jual beli elektronik atau jual beli laptop. Kalau misalnya pada saat si corporate-nya bubar, gitu, ini nanti atau entah dijual atau apalah ya gitu, apa sih istilahnya dem atau apa gitu, itu apa kena PPN kan gitu. Nah sebenarnya bukan penyerahan barang kena pajak. Jadi kalau konteksnya ini ada aset yang tujuan semulanya
tidak diperjualbelikan karena memang core bisnisnya bukan itu. Terus waktu corporate-nya bubar dan barang itu masih ada. Terus kalau dia dijual gimana? Apakah harus dikenain PPN? Enggak, gitu. Tapi dengan asumsi, bukan apa, dengan kriteria juga pada saat dulu barang itu dibeli dan waktu pembelian ada ada PPN-nya, artinya kita sebagai pembeli akan dapat pajak masukan. Nah, waktu itu pajak masukannya enggak kita kreditkan. Jadi ada urut-urutan itu. Jadi nanti kalau pas mau jual barang, kalau ya amit-amit kalau dibubarin ya gitu. Tapi kalau sampai harus dibubarin, dilikuidasi, terus kemudian masih ada aset, waktu mau dijual gimana nih? Nah, mungkin coba lihat back trace trace back ke belakang, transaksinya dilihat. Ini gimana sih itu waktu beli? Ada PPN-nya nggak sih kita waktu beli? Oh ada nih, waktu beli gimana? Apakah di expensing atau kapitalisasi? Kalau iya, berarti kan dia nggak dikreditin. Kalau dia digunakan sebagai kredit pajak, sebagai faktor pajak masukan yang dikreditkan, maka waktu dijual dia harus kena PPN. Tapi kalau enggak, ya sudah, berarti masuk kategori. Oke, lanjut. Itu barang kena pajak, sekarang kita masuk ke jasa kena pajak. Kalau definisi umumnya, konsep dasarnya jasa kena pajak adalah semua jasa yang dikenai pajak oleh undang-undang PPN, itu jasa kena pajak. Nah, yang ditulis di sini adalah negatif list. Jadi daftar yang tidaknya apa, kecuali yaitu jasa pelayanan medis, sosial, perangko. Nah, kita lihat aja kira-kira bisnis yang sekarang dijalani di perusahaan masing teman-teman ada nggak? Kayaknya sih nggak ada. Jadi jasanya kan hampir rata-rata. Tapi ada kemungkinan dalam transaksi harian kita akan eh, melakukan transaksi dengan penyedia jasa yang konteksnya adalah dia nggak kena PPN. Jadi juga ya karena kita kadang-kadang kan penasarannya mana faktor pajak masukannya misalnya gitu. Atau jangan-jangan dia mengenakan PPN. Nah kita boleh cek juga. Kok bisa sih lo bukan bukan penyedia jasa yang dikecualikan kalau mau PPN. Nah ini apa boleh dipatokan. Ini jadi undang-undang PPN itu pertama tahun berapa ya? 83, 84 gitu yang pertama. Nah sekarang kan udah terjadi beberapa perubahan. Nah itu juga perlu diupdate itu. Nah untuk pengecualian jasa jasa yang kena pajak ini memang kayaknya sih ini belum diupdate. Gitu. Kayaknya ke depan sih ini contoh ya misalnya jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Hari gini yang masih ada gitu. Udah nggak ada kan. Ya kan? Udah berubah jadi ya gile. Ini kayaknya waktu zaman gua SMP kali ya. Ya tahun 90-an akhir aja kayaknya telepon umum pakai koin nggak ada kan. Nah mungkin ini perlu diupdate lah ya. Nanti kita tapi sebagai pengetahuan ya sudah sementara yang dikecualikan. Nggak tahu nanti ke depan mungkin akan ada tambahan. Oke, tarifnya gimana? Tarifnya sebenarnya sih tarifnya 10% sekarang. Eh, tapi untuk mendorong ekspor, memang di dalam regulasi perpajakan itu dibuat nol. Ini asumsinya mudah-mudahan kalau di nolin kita semua semangat buat ekspor. Satu itu. Yang kedua juga mudah-mudahan kalau misalnya PPN yang nggak dikenakan jadi nol, mudah-mudahan harganya bersaing kalau di pasar dunia misalnya. Nah, tarifnya masih 10%. Meskipun di dalam undang-undang memang ada kata-kata dengan peraturan pemerintah itu satu level di bawahnya undang-undang. Nah, kalau dengan peraturan pemerintah, tarif pajaknya itu boleh diubah dengan rentang dari 5 sampai 15%. Kemarin juga sempat rame ada wacana PPN itu mau naik jadi 12%. Ya, tapi lagi-lagi pada protes. Ya, kondisi lagi susah, kenapa PPN-nya perlu dinaikin. Bahkan ada isu kan itu sembako mau di PPN. Tapi ternyata masih isu, si wacana. Tapi bagus dibikin isu gitu supaya jangan nggak ada isunya, tapi udah jadi ya kita pusing. Jadi ID-nya si PKP adalah sertifikat elektronik yang nanti kemudian bisa menggunakan beberapa fasilitas yang disiapkan oleh
Ditjen Pajak. Di situsnya apa www.pajak.go.id. Tapi nanti kalau masing-masing linknya tuh kayaknya bisa beda-beda ya. Yang pertama tuh ada nomor seri itu kan sekarang juga polanya kan dibatasi ya. Jadi kalau kita udah, jadi nomor seri itu dulu kan kita bebas lah bisa memberikan sendiri. Nah sekarang itu kan mulai ditata tuh, udah lama sih ditata. Nah ini makin lebih bagus karena eh, berapa nomor seri yang bisa kita terbitkan mestinya memang bisa dibaca dari pola transaksi yang terjadi. Nah, jadi makanya kan kemarin kalau kita mau ngurus nomor seri faktur pajak itu diminta dulu tuh, ya kalau bisa udah pelaporan SPT masa PPN untuk bulan-bulan sebelumnya. Karena dari situ nanti akan terbaca berapa sih kebutuhan penerbitan faktur pajak untuk satu PKP. Ya satu itu supaya lebih tertib. Kita juga bisa pakai layanan elektroniknya itu untuk pembuatan e-faktur. Nah, e-faktur yang kalau untuk PPN ini kan sudah update gitu ya. Kemarin juga mungkin teman-teman yang PPH ini masih update juga. Ternyata untuk yang si untuk apa e-buput unifikasi itu kayaknya Desember 2020 harusnya, jadi harusnya 2021 juga kita udah harusnya di PH ya. Yang PPH itu harusnya juga udah mulai mulai menggunakan e-buput unifikasi itu. Sayang kalau misalnya masih terpisah-terpisah. Kalau fasilitasnya udah ada, mungkin nanti yang 2021 kalau nanti kita praktik kita coba sambil nunggu. Di PPN juga sama. Jadi di fakturnya, pelaporan SPT, PPH, apa PPN-nya, itu juga menurut gue sih udah keren yang dilakukan oleh teman-teman di Dirjen Pajak. Nah kita manfaatin untuk memperingkas, mempercepat proses administrasi PPN. Ya mudah-mudahan sih kalau semuanya ini ya bisa dilakukan secara elektronik, harapannya kan mempermudah, mempercepat. Oke, lanjut ya. Ini si surat sertifikat elektronik. Nah ini juga harus hati-hati karena di tempat gue aja kadang-kadang suka pada cuek gitu. Surat sertifikat elektronik kalau udah dapat disimpan. Nah, tolong direkam. Jadi jenis dokumennya apa dan masa berlakunya kapan. Dan lakukan bukan cuma sertifikat elektronik, semua dokumen tolong dibuatin. Misalnya yang masih ngontrak kantor, misalnya. Kan ada kontrak kantor tuh berapa tahun. Jangan disimpan di kepala. Jadi tuangin aja, dibikin rekapnya aja. Ini dokumen ini periodenya berapa lama, dia kapan akan berakhir dan segala macam. Kalau lo rajin, malah kalau menurut gue masukin aja ke dalam kalendernya handphone. Kayak kita masukin apa siapa yang ulang tahun gitu kan masukin itu. Nah itu sama tuh. Nah usahain cek juga karena kan proses kadang-kadang kan ada waktu ada proses untuk kemudian mulai dari pengajuan dan kemudian dia diterbitkan lagi yang baru. Nah kalau misalnya habisnya tanggal 12 Agustus atau 17 Agustus habis ini. Jangan 17 Agustus baru reminder. Kalau bisa tarik tuh ke sebelumnya. Cek aja selama ini berapa lama proses kalau mulai pengajuan terus kemudian dia terbit. Oh cuma 1 hari kok. Oh ya sudah kalau 1 hari. Bikin aja 2 hari sebelumnya dikasih. Itu bisa STNK, SIM, KTP sekarang lumayan udah seumur hidup. Itu yang gitu-gitu sama tuh. Dibuat aja rekap anak gitu. Nah termasuk sertifikat elektronik. Jadi kalau nanti nggak buru-buru kalut kalau pas ada transaksi harus bikin faktur pajak PPN nomor serinya nggak ada tapi sertifikat fakturnya nggak bisa akses sama juga ke layanan elektronik. Oke lanjut ya. Nah kalau di depan tadi kan cerita tentang skema sederhana bahwa PPN itu pasti akan diterbitkan atau dipungut untuk semua transaksi yang melibatkan BKP dan JKP yang dilakukan oleh PKP. Kan gitu. Nah sekarang penerbitan fakturnya gimana? Di sini kita sudah mulai mengenal adanya namanya. Jadi vendor di sebelah kiri adalah PKP. Barang atau JKP-nya yang dibeli oleh asumsi kita yang tengah lah ya. Nah, yang dibeli oleh kita dia pasti akan faktur akan pungut PPN dan dia akan terbitkan faktur
pajak masukan. Nah, waktu kita jual sama, kalau kita PKP, yang kita jual BKP atau JKP, maka kita juga akan nerbitin faktur pajak istilahnya keluaran. Sekarang kita ngomong tentang si faktur pajaknya. Jadi, kapan faktur pajak itu harus dibuat? Ada macam-macam kondisi, ini salah satu lah, nggak harus semuanya. Jadi, saat penyerahan itu pasti, terus saat penerimaan pembayaran, jadi barangnya belum diserahin, tapi udah ada pembayaran, itu juga menjadi salah satu kondisi yang harus diterbitkan faktur pajak. Karena ada beberapa jenis transaksi yang dia penyerahannya itu lama kadang-kadang. Tapi dia udah dibayar, bisa bayar DP atau macam-macam. Itu faktur bisa terbit. Oke, terus saat penerimaan pemain termin, yang sama ya, itu karena dia ada pertahapan. Atau saat lain, nah ini nanti kita lihat aja, ada nggak PMK yang mengatur yang khusus. Tetapi normalnya kita akan berada di posisi A, B, dan C. Nah, tentang e-faktur, ekspektasi gue sih semua perusahaan yang sekarang di handle teman-teman udah pakai aplikasi e-faktur desktop versi 3.0. Karena ini proses updatingnya di tahun lalu dan semestinya udah mulai beralih, kalau nggak salah Oktober udah mulai diwajibkan tahun lalu. Jadi mestinya tahun ini sih udah berjalan. Ya. Jadi selain nanti aplikasi faktur, ya masih ada versi desktop, tapi juga udah mulai diakomodasi di dalam web base itunya, e-fakturnya. Nah, untuk menjalankan ini sertifikat elektronik, kode aktivasi, ada base trace, ya. Nomor seri pajak, itu kita ada juga yang namanya aplikasi Innova. Itu sama layanan. Innova itu bisa dipakai untuk sertifikat sama nomor seri faktur pajak. Ya. Prosesnya di situ. Oke, ini standar minimum informasi yang harus ada dalam e-faktur. Meskipun sekarang kita pakai elektronik faktur pajak, gitu. Tetapi informasi yang minimum ini harus tetap ada sama. Memang faktur pajaknya sendiri nggak harus dicetak hari ini. Jadi tidak diwajib. Kalau dulu kan kita semua dalam bentuk paper ya. Sekarang boleh nggak pakai paperless. Tapi kalau kemudian pun dibuat gitu dan kita dapat print outnya, ya makanya pastiin juga. Sebenarnya bisa, kalau yang sekarang formatnya ada QR code itu. Jadi kalau di scan itu, maka informasi di dalamnya apa aja akan diinformasikan. Kalau kita dapat dalam bentuk print out, kalau kita scan QR code, nah datanya itu juga harus dipastikan sama dengan data yang ada di dalam aplikasi e-fakturnya, terutama data-data ini. Jadi ada nama, alamat, NPWP penjual. Kalau kita yang jual berarti kita namanya. Nama, alamat, NPWP pembeli. Kalau konteks kita jual ke orang lain berarti dia klien. Jenis BKP, JKP-nya diidentifikasi. Jumlah harga jual atau penggantian, ini istilah terminologi yang dipakai. Jadi kalau harga jual itu biasanya ke BKP, kalau penggantian umumnya dipakai ke JKP. Atau istilah lain yang sering kita kenal adalah dasar pengenaan pajak, DPP kalau istilahnya kita ya. Dan satu lagi potongan harga kalau memang ada diskon dan segala macam. Nilai PPN-nya sendiri, nah ini PPN dengan pajak penjualan kan ini dalam satu paket, dalam satu regulasi. Atau pajak penjualan atas barang mewah, kode, nomor seri, tanggal pembuatan e-faktur, nama, tanda tangan yang berhak menerima faktur. Nah ini pakai tanda tangan elektronik. 6 informasi atau data ini harus dipastikan itu ada di dalam faktur pajak, baik yang kita terima dari vendor atau yang kita buat untuk klien. Kalau ini nggak terpenuhi, kategorinya memang bisa jadi invalid. Gitu. Nah, ada dua ini pakai bahasa hukum, jadi harus memenuhi persyaratan formil dan materi. Oke, tentang DPP. Jadi tadi ada elemennya itu kan macam-macam, ada DPP. Nah, DPP kita punya banyak referensi metode misalnya.
Pertama ada harga jual, itu yang kita pakai umum selama ini, ada namanya penggantian, ya nilai impor kalau kita transaksi ekspor impor, dan nilai lain. Nah kalau nilai lain kita tanya aja, kita lihat aja aturan menteri keuangan seperti apa. Untuk transaksi harian kita itu kecenderungannya mungkin di harga jual. Faktur pajak itu menggunakan satuan mata uang rupiah. Kalau kemudian nanti transaksinya non rupiah gimana? Maka kita harus rajin-rajin melihat referensi kurs yang diterbitkan oleh pajakan atau Kementerian Keuangan. Sekarang informasi yang lain adalah nomor seri. Nah ini kita terjemahin aja bahwa nomor seri ini masing-masing punya arti. Nah, sekarang untungnya kita nggak terlalu pusing untuk yang 13 digit, karena yang 13 digit itu sudah langsung diproduksi oleh DJP. Tapi 2 digit pertama itu kode transaksi, ada 2 digit, ya kita punya 9 jenis kode transaksi yang nanti kita bisa isi. Kode status itu untuk identifikasi apakah faktur kita ini dibuat normal atau sebagai pengganti. Kode transaksi kayak ada banyak, ada 9, tapi kan belum tentu semuanya akan dipakai teman-teman. 9 boleh untuk pengetahuan kalau suatu saat ternyata akhirnya bersinggungan dengan jenis transaksi yang seperti ini. Mungkin yang lebih banyak di 01, karena itu commonnya, kondisi common practice-nya itu penyerahan BKP, JKP yang PP-nya terutama dipungut oleh PKP berjual. Nah, normal-normal aja dia. Nah, kondisi 2 itu kalau ternyata transaksinya kepada pemungut yang bendahara negara, yang dia punya kewajiban memungut, bikin event untuk acaranya siapa, dan keuangan lah gitu. Nah, waktu dibayar berapa? Oke nih, ongkos 500 juta, kena PPN-nya 10%. Nah, biasa itu yang dibayar yang 500 jutanya itu dikurangi PPh lagi lah, istilahnya PPh 22. Nah, PPN-nya nggak dibayar tuh, nggak dikasih ke penyedia jasa, karena nanti PPN-nya itu langsung disetor oleh bendahara negara. Jual aset ya. Jadi yang tadi ada aset yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, terus PPN-nya tapi dipakai gitu. Waktu beli ada PPN-nya, PPN-nya itu kita kreditin gitu. Kalau waktu itu bisa dikreditin, maka waktu dia mau jual akan ini kode transaksi 09. Sebelah kanan kode statusnya aja. Ini faktur pajak normal atau pengganti. Oke, lanjut. Ini kalau faktur PPN-nya kemudian dicetak dari aplikasi e-faktur. Bentuknya mah kayaknya sama-sama aja lah dari zaman dulu sampai sekarang sih sama lah gitu ya. Kayak gini. Yang membedakan tuh sekarang ada QR code di bawah itu. Nah, tapi QR code-nya itu yang menurut gue juga penting, karena ya itu kita scan aja lihat datanya apa sih. Karena kan data cetakan di sini apa betul ini hasil print out dari aplikasi e-faktur. Itu kan yang harus dipastikan. Oke, lanjut. Ini agak panjang, faktur pajak masukan, dan menurut gue penting ada beberapa. Ini informasinya memang umum, tapi tolong dilihat yang kayaknya masuk ke masing-masing. Yang kayaknya faktur pajak masukan, ketentuan ini relate dengan apa yang kita jalani di masing-masing. Karena ini kan diaturnya itu kan untuk beragam jenis karakteristik bisnis. Oke. Yang pertama sih kita kayaknya sih common semua, ini kondisi yang paling basicnya. Jadi faktur pajak masukan harus dikreditin dengan pajak yang sama. Boleh aja dia tertunda, karena kan ada macam-macam tuh, ntar udah bayar tapi belum dikasih faktur pajak. Kalau mau defaultnya itu sebenarnya kita nggak bayar PPN itu kalau kita nggak dikasih faktur pajak, mestinya gitu. Tapi kan kadang-kadang nggak begitu juga berlakunya. Kalau ternyata faktur pajaknya tertunda, terus bagaimana? Nah, kalau transaksi penyerahannya itu dilakukan di bulan sekarang bulan apa? Agustus ya. Kita di Agustus, dan boleh jadi kita jangan nggak bayar gitu. Tapi fakturnya sendiri baru kita
tertunda. Masa itu cuma tiga masa boleh tertunda. Yang masih boleh dipakai itu dikasih 3 masa. Itu pun dengan catatan kalau kemudian belum kita bebani, belum kapitalisasi. Kapitalisasi itu maksudnya gini, kalau misalnya harga jualnya 1 juta, PPN-nya 100.000, kita nyatetnya apa? Gitu. Kalau di sisi akuntansinya, kita nyatetnya apa? Kalau kita nyatetnya apa? Ini kan kalau kita beli ya, kalau kita beli, mungkin kita munculnya kan utang tuh. Jadi ada utang kepada vendor satu hal, ada faktur pajak. Jadi kita sebutnya piutang PPN, dan kemudian item barangnya sebagai aset ya, karena kita masuk. Nah kalau item barang, kalau memang kita mencatatnya terpisah, jadi ada utang, ada piutang PPN plus aset yang kita anggaplah aset yang kita beli dari vendor, dan kemudian ada kepada utang vendor, itu artinya kita belum kapitalisasi. Tapi kalau kita nyatetnya langsung asetnya sama dengan utang vendornya senilai PPN harga jual plus PPN, jadi 1.100.000, maka itu konteksnya kita udah kapitalisasi. Kalau udah begitu udah nggak bisa. Kondisi berikut kalau udah masukan ya tadi, kalau keluaran di satu masa itu lebih besar dari ini pasti kurang bayar, istilahnya kurang bayar lah, terus kita harus bayar PP utang berapa. Sebenarnya bukan bayar, kita menyetorkan PP utang yang ada di kita. Kalau lebih kecil, artinya ini kondisinya kayak lebih bayar, defaultnya adalah kita geser ke masa pajak berikut. Gitu. Cuma memang ada beberapa kondisi yang bisa lebih bayar PPN, itu kita boleh minta restitusi, permohonan pengembalian di akhir tahun buku. Atau ada lagi kondisi yang bisa di setiap masa tuh, setiap bulan tuh boleh, kalaupun ternyata lebih bisa. Tapi ada kondisinya, PKP-nya. Kondisi PKP-nya gimana? Kalau PKP-nya memang transaksinya dia ekspornya dari situ, terus melakukan penyerahan PKP ke pemungut PPN, atau melakukan penyerahan PKP jika PPN-nya tidak dipungut gitu. Karena itu kan artinya kalau ekspor itu, kenapa ekspor dia boleh tiap masa? Kalau dia ternyata faktur pajak masukannya lebih besar dari faktur pajak keluarannya untuk PKP ini, kenapa boleh? Wajar, karena kalau PKP yang ekspor dia tarifnya berapa? 0. Jadi sampai kapanpun dia akan mengalami surplus, dia akan mengalami lebih baik. Termasuk juga ke pemungut PPN. Kalau dia berkas lagi ke pemungut PPN, kan uangnya nggak dikasih, karena si pemungut PPN dia akan langsung setor ke pajak. Jadi si PKP yang menerbitkan faktur pajak keluaran, sementara dia harus bayar faktur pajak masukan, ya dia akan terus mengalami kondisi surplus juga sama. Yang ketiga juga sama logikanya. Oke. Nah satu lagi ada juga istilahnya proses restitusi itu akan dilakukan pengembalian pendahuluan. Itu kalau kategorinya PKP berisiko rendah. Apa aja? Nah ini ada linknya. Nanti bisa dilihat, ada macam-macam. Nah ini juga ada konteks ini. Faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan atas pengeluaran untuk perolehan BKP JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung. Ya wajar lah, normal. Itu normal. Terus perolehan dan pembelian kendaraan bermotor berupa sedan, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Oke ya, clear ya, kayaknya sih nggak terlalu masalah. Kalau BKP yang masukannya tidak memiliki ketentuan atau tidak, ini karena invalid, nggak sesuai tadi, minimum informasi yang harus ada di dalam faktur pajak. Kalau itu ada, ya dia invalid. Terus pemanfaatan BKP atau JKP yang faktur pajak tidak tentuan juga sama konteksnya gitu. Oke lanjut, itu tentang pajak masukan. Nah skema ya mirip juga kayak kemarin kita diskusi di PPN, kita lihat flow-nya aja. Flow-nya gimana sih? Kalau untuk PPN berarti dokumen awalnya atau dokumen dasarnya adalah faktur pajak, ada keluaran dan masukan. Terus kemudian nanti itu akan diolah menjadi SPT PPN
SPT PPN itu kemudian akan ketahuan kondisinya kurang bayar atau lebih bayar. Kalau kemudian dia ternyata kurang bayar, maka dibuatkan ID billing. ID billing dibayar, nanti dapat bukti penerimaan negara. Bukti penerimaan negara itu kemudian juga di input lagi sebagai salah satu dokumen untuk kemudian submit laporan di SPT PPN. Kalau sukses, kita dapat bukti penerimaan atau bukti pelaporan elektronik. Ini semua dilakukannya secara elektronik sih mestinya saat ini. Nah, ini panduan beberapa ini batas-batas waktu pembayaran kayaknya juga udah pada hafal, udah pada jalanin sehari-hari. Bahwa kemudian nanti bayarnya terlambat segala macam itu lain cerita ya. Jadi ini kita pahami dulu. Kalau pembayaran kadang-kadang masih harus kondisi cash flow. Tapi kalau sudah dibayarkan, tolong pelaporan dulu. Jadi sampai tahap SPT mesti kita udah siap. Jadi tolong siap sebelum dia deadline. Kalau deadline-nya misalnya ada akhir masa pajak berikutnya, misalnya PPN Agustus gitu ya, itu kan berarti deadline-nya sampai akhir Desember tuh, masa pajak berikut. Nah, usahain kalau kita udah lakukan itu dengan tertib, input PPN-nya, faktur pajak masuk keluaran kita itu tertib di dalam aplikasi faktur versi 3, mestinya di awal September itu secara dokumentasi udah siap. Kalau ada perintah bayar, udah boleh dibayarin, nah udah langsung buru bikin kode billing dan segala macam. Jadi tolong untuk tim adminnya selalu dalam posisi siap-siap. Untuk aplikasi PPN dari sisi output yang jelas pasti kita butuh sertifikat, nomor seri faktur pajak, kalau habis minta supaya didapat lagi. Kalau udah berarti kan itu bisa dipakai untuk membuat e-faktur. E-faktur semua nanti masuk ke ISPT. Kalau kurang bayar kita bikin ID billing, BPN dan BPE. Aplikasinya di sini ada 3 nih. Ada Innova, elektronik manufaktur, ada e-faktur. Nah, e-faktur ini sebenarnya ada juga yang desktopnya, tetapi aslinya dia akan connected juga ke server di sana. Jadi usahain kalau untuk ini tetap double, di server DJP ada, tapi di kita juga ada in-house-nya. Karena datanya kan biasanya sama. Dan satu lagi ada namanya web based e-faktur sebenarnya. Jadi kalau untuk yang PPH kemarin kita pakai DJP online, tapi pakai menunya atau fiturnya di e-billing sama e-filing gitu ya. Nah, untuk PPN dia punya kandang sendiri. Jadi web e-faktur itu. Nah, web e-faktur itu juga menghimpun semua data. Nah, di belakangnya yang menurut gua nggak tahu, nanti kita coba sama-sama petain. Ini linknya kalau nanti mau download yang e-faktur, lihat aja di situsnya DJP, itu di bagian aplikasi, klik aja di situ. Kayaknya aplikasi e-faktur itu paling atas masih. Jadi yang terakhir kayaknya malah itu. Yang lainnya itu Innova, e-faktur, pajak.go.id, login, web e-faktur itu mungkin juga udah pada pakai. Ya. Ini panduan instalasi. Asumsi gua semua sudah menginstall. Cuma mungkin nanti yang perlu kita pastikan adalah apakah proses install kemarin itu sama stepnya, mudah-mudahan sama. Yang kedua, apakah semua klien itu sudah mendaftar tuh sebagai pengguna e-faktur 3.0. Karena kalau belum terdaftar sebagai pengguna, fasilitas barunya, fitur barunya yang namanya pre-populated data itu jadi nggak bisa dipakai. Jadi sama aja sebenarnya masih pakai aplikasi yang versi 2 berapa tuh? 2.2 misalnya. Padahal yang versi 3 ini ada satu yang sangat memudahkan kita untuk bekerja dengan cepat dengan pre-populated data. Oke, nanti kita bisa cek satu-satu. Nah, untuk fitur ini, fitur pre-populated data, menurut gua keren kalau memang kita udah cobain ini. Mudah-mudahan semua udah pada nyoba dan benar udah pada jalan. Pertama, nggak perlu lagi sebenarnya
untuk menginput. Dulu kan suruh input ulang tuh si faktur pajak masukan. Kalau input ulang itu human errornya bisa tinggi karena ada kemungkinan duplikasi pekerjaan, redundant, duplikasi, belum human error, salah ketik dan segala macam. Nah kalau yang sekarang, maka setiap PKP itu fokus untuk membuat faktur pajak keluaran dengan benar, tertib, lengkap. Jadi kalau gue nyingkatnya dia tebal. Lakukan, jadi administrasi itu prinsipnya tebal. Tebal itu lo lakukan dengan tertib, kemudian benar dan lengkap. Jadi kalau udah melakukannya dengan tertib, pastikan bahwa data informasinya itu benar dan lengkap. Lo sukses sebagai administrator. Ya. Jadi aplikasi ini nanti kita coba cek siapa yang udah pakai, siapa yang belum. Nah, kalau udah ditetapkan sebagai pengguna, apakah kemudian juga udah menggunakan pelaporan SPT PPN masa dengan aplikasi di pakai web base-nya. Jadi menurut gua, oh ini mah enak bener nih udah gitu. Tinggal ya fokusnya cuma satu titik, pintu masuknya aja. Pintu masuk pada saat bikin faktur pajak keluaran. Kalau itu dilakukan dengan benar, tertib, ya benar lengkap, udah selesai. Ke belakang itu udah nggak perlu diurusin. Nah, jadi udah semestinya pekerjaan administrasi perpajakan, PPH dan PPN itu nggak bikin pening kepala. Kalau pintu masuknya, proses menginput pertama itu udah dilakukan dengan tertib dan lengkap. Paham ya? Jadi sebelum nanti kita ketemu lagi masing-masing kita jadwalin untuk nerapin, dugaan gua untuk beneran coba mereview administrasi PPH PPN di 6 bulan terakhir atau bahkan 7 bulan terakhir sampai di tahun 2021, kemungkinan memang bisa jadi kita setengah atau 1 hari itu. Mudah-mudahan bisa kita lakukan secara online gitu ya. Kecuali kalau PPKM hari ini udah selesai ya, mungkin kita bisa offline. Tapi kalaupun tetap online ya rasa-rasanya sih bisa. Yang toh juga kan datanya data ke mana, rata-rata kan ya elektronik kan kita bisa langsung masuk ke situ. Sebelum kita ketemu praktek ke PPH dan PPN untuk sekalian ngerapiin data, kalau memang ada yang keliru, mudah-mudahan gak ada yang keliru, jadi aman gitu ya. Nah ini boleh dibaca yang untuk konteks PPN, jadi aplikasi faktur web base-nya boleh dibaca dulu. Oh ini caranya gini ya, bahwa nanti ini kan baru baca ya, nanti prakteknya mudah-mudahan bisa lebih. Ya, kita coba juga lihat. Ya kira gitu. Apa? Oh udah mulai pertanyaan. Oke, kalau memang ada yang mau bertanya silakan, boleh dinyalain. Oke, terima kasih. Ini ada pesan dari, ada yang kenal nggak Barack Obama? Dulu kalau nggak salah pernah jadi pelajar di Indonesia gitu. Dia punya pesan gitu. Jadi cara terbaik untuk nggak hopeless adalah segera bangkit dan lakukan sesuatu. Jangan pernah menunggu sesuatu yang baik itu terjadi pada diri kita. Keluar, bangun, bikin sesuatu yang baik terjadi. Karena dengan cara itu kita akan bisa nemuin dunia yang penuh, yang menjanjikan, ya penuh harapan. Dan kita juga ngisi kita dengan harapan. Oke. Hari ini kita banyak orang yang kondisinya hopeless, macam-macamnya kan, gara-gara COVID apa sih. Tapi caranya cuma simpel, bangun, bergerak, lakuin banyak hal. Itu yang ngomong Barack Obama pada saat dulu dia jadi presiden masih. Nah kalau pesan gua adalah, siapa yang akan selamat dari kondisi apapun, krisis seperti apapun, cuma orang-orang yang punya kreativitas. Kreatif itu artinya selalu mencari cara yang baru untuk lebih produktif, lebih efektif, lebih efisien. Kalau pesannya Mbah Einstein itu, kalau kita melakukan cara yang sama berulang-ulang,
tapi kita berharap hasil yang berbeda, itu hanya orang gila. Jadi kalau kita berharap sesuatu itu menjadi berbeda hasilnya, lakukan dengan cara yang berbeda-beda. Uji coba terus. Cara begini bisa nggak? Kalau cara gini bisa nggak? Cara gini bisa nggak? Administrasi perpajakan, PPH dan PPN itu sedang dilakukan dengan cara seperti itu. Dulu pakai kertas, dulu formatnya begini, sekarang udah mulai elektronik. Elektroniknya udah mulai mau coba diintegrasi. Jadi kalau bahasa gua, administrasi PPH dan PPN ini yang mengarah ke sana. Lakukan dengan cara yang berbeda, yang lebih efektif, lebih produktif, lebih efisien. Sehingga waktu kerja kita itu jangan-jangan cuma 5 menit, dulu kita bisa 2 hari kerja ini, sekarang bisa 5 menit. Itu untuk yang dulu kita kerjain selama 2 hari. Bagaimana supaya itu bisa? Get up dan do something. Salah satunya adalah belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak Pak Coco. Yuk sama-sama. Yuk semangat belajar ya. Ya, Pak. Siap. Sehat-sehat Pak. Amin. Sehat semua Pak. kita. Makan yang banyak, Pak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi kita nanti. Siap.